Terus dia bilang, ngapain jadi juri, nggak pantas, perusak lagu. Ya Allah, aku sudah 24 tahun loh berkarir. Mohon maaf nih, aku bukan sombong, fakta gitu loh. Sekarang tukang bakso aja bisa bikin lagu 10 lagu. Tapi kalau itu boleh dikatakan berkarya? Tidak. Hai Kang Dayat, Mbak Nur Aini, waalaikumsalam. Mbak Ayu Ashari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mardia, aku tuh jadi juri bukan sekali, udah bukan tahun Dangdut Akademi 7. Dari dulu aku udah ada jadi juri di Bintang Pantura, Lida, DA. Kalau kamu komplain tentang Dewi Persik sekarang udah telat lah. Kalau kamu nggak suka Dewi Persik jadi juri, kamu telat. Dari Lida, Dangdut DA Asia, Dewi Persik udah jadi juri gitu loh. Dewi Persik kan bikin rating bagus, bikin share rating bagus, gimana nggak dijadiin juri? Kamu lihat Wikipedia, FTV aku banyak, film aku banyak, sinetron aku banyak, dan itu rating semua. Jadi bukan berkarya aja gini, orang berkarya itu ada prestasinya gitu, dan berprestasi semua. Ibaratnya gini, apa karyanya DP? Lah karyanya aku kan terkenal, viral. Masa kalian nggak tahu? Rating 1 mulu, rating banyak, rating bagus, sampai jadi ratu FTV. Gimana kamu bilang aku nggak berprestasi gitu loh? Yang ngata-ngatain aku, gimana kamu bilang aku tidak berprestasi? FTV aku share ratingnya tinggi semua, sinetron aku share ratingnya tinggi semua. Nah, gimana kamu bilang aku tidak berprestasi? Budget aku sampai sekarang juga masih tinggi. Lah gimana kamu bilang aku tidak berprestasi? Hah? Gimana ceritanya? Coba. Kalau jangan bilang, iya tapi kan albumnya cuma 1. Tapi walaupun albumnya aku cuma 1, Bintang Pentas dan banyak lagi yang lainnya, lagu-lagu aku di sinetron itu kan terkenal karena siapa? Kalau bukan karena sinetronku. Gimana ceritanya? Gimana kamu, mohon maaf nih, aku bukan sombong, fakta gitu loh. Sekarang tukang bakso aja bisa bikin lagu 10 lagu. Tapi kalau itu boleh dikatakan berkarya? Tidak, itu berusaha. Tapi kalau lagunya terkenal, lagunya ibaratnya itu didengar orang ibaratnya lagunya diketahui banyak orang, itu prestasi namanya. Itu baru berkarya gitu. Lah kalau misalkan lagunya belum dikenal, itu masih berusaha. Itu namanya masih berusaha. Jadi kalau ada yang bilang gue senior lo DP, senior gue, emang karya lu apa? Wajar kalau aku bertanya kayak gitu, karena memang gak ada yang dikenal karyanya gitu. Karena orang yang gak bisa nyanyi aja bisa bikin lagu. Terus itu kamu bilang berkarya? Bukan, itu berusaha untuk dikenal karyanya. Open jasa apa itu? Kapan main ke Bengkulu KDP? Insya Allah mudah-mudahan ada orang kaya undang Dewi Persik, ntar nyanyi di Bengkulu. Karena kalau bukan orang kaya gak bisa undang aku, mahal katanya. Ini ngomongin siapa kak? Itu ada ngomongin orang-orang tadi kan ngatain aku, dibilang gak jadi juri, syukurin gitu. Loh kok gak jadi juri? Jadi ya, cuman hari ini aku libur, besok baru aku ada ngejuri gitu loh. Terus dia bilang, ngapain jadi juri, nggak pantas, perusak lagu. Ya Allah, aku sudah 24 tahun loh berkarir. Lagu yang kalian bilang aku cuma salah lirik, itu cuma nyanyi di TikTok acara off air yang ya Allah, yang bercanda-bercanda gitu aja udah dibesar-besarkan gitu loh. Tapi kalian menutup mata karya-karyaku yang lain gitu. Menutup mata karya-karyaku yang lain gitu. Sorry to say ya, aku bisa eksis sampai sekarang. Aku tuh eksis bukan karena gadun, bukan karena pacarku produser,
bukan karena pacarku eksekutif produser, bukan karena aku itu dipelihara sama siapa kek, petinggi siapa supaya aku masih tetap eksis di TV, bukan. Gua mah sampai saat ini 24 tahun berkarya ya karena memang skill yang aku punya gitu. Jadi bukan karena aku simpenan A, simpenan B, simpenan C. Masa Dewi Persik perempuan galak disimpan? Gimana? Ani bukan. Simpenan bukan. Ya gitu. Kan banyak yang ngatain aku, elah DP eksis ya karena memang ada deket kali. Lah mau produser, mau eksekutif produser, mau dia yang punya TV. Kalau suka sama Dewi Persik ya alhamdulillah. Tapi bukan berarti gue pacarin bos-bos. Ngapain gue mau pacarin bos-bos? Ya memang karena aku punya skill. Tanya aja sama bos-bos TV. Dewi Persik dipertahankan di TV karena apa? Ya karena bikin rating lah. Kalau share rating gue kagak bagus ya kagak dipake, Bo. Iklan gue kagak punya kasarnya. Ya kalau ada iklan ya masih oke lah, pantas dipakai ada iklannya tuh. Nah, ya karena skill yang gue punya, bukan karena gue pacaran sama bos ini, pacaran sama bos itu. Siapa gitu loh bikin fitnah kayak gitu tuh apa untungnya? Untungnya itu apa? Ani bukan. Simpenan juga bukan. Skill yes. Rekod ya. Ani no. Simpenan no. Skill yes. Skill apa? Nyanyi, acting. Ampun DJ, kamu pikir gampang gitu kita itu bertahan di dunia entertain? Gak gampang sayang, gak gampang. Semakin tahun semakin banyak yang muda-muda, semakin tahun semakin banyak yang lebih cantik, lebih bagus. Tapi balik lagi kalau rezeki kan gak bisa. Rezeki itu Allah yang kasih, bukan rezeki itu Allah yang ngatur. Bersihin hatimu biar kamu sukses. Kalau hati kamu bersih, kamu pasti akan dapat rezeki. Entah itu dari mana, entah itu dari sini, entah itu ada aja yang kasih rezeki. Tapi kalau hati kamu tuh sudah di otaknya tuh kedengkian, pikirannya tuh jahat. Orang tambah cantik ya harus perawatan, bukan hanya muka, hati juga. Sholatnya jangan ditinggalin. Walaupun Dewi Persik mungkin pakai baju seksi, tapi aku ibaratnya nggak lupa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, bahwa selama ini tuh aku menzalimi diriku sendiri. Ampuni dosaku ya Allah. Supaya apa? Supaya aku diampuni dosanya sama Allah. Supaya apa? Supaya Allah itu tetap kasih aku rezeki, bukan malah Dewi Persik kok masih setia karena pakai dukunnya kuat lah. Terus udah gitu matanya dikasih susuk lah, hidungnya dikasih susuk lah, bibirnya menggairahkan karena dikasih susuk lah. Kalau ngomong orang aduh ya Allah, banyak-banyak istighfar deh guys, banyak-banyak istighfar. Jangan suka ngatain orang, nggak boleh. Kamu ngatain aku, dosa-dosanya aku berkurang loh. Aku malah makin cantik loh kamu ngata-katain aku loh ya. Iya kan? Gak boleh, nanti kualat kalau ngata-ngatain aku. Jangan. Kan kamu gak tahu kalau aku tuh kerja kadang gak tidur. Kadang aku tuh ya pagi siang malam masih bekerja. Terus ya banyak yang aku lakukan, prosesnya gak gampang gitu. Gak ada sukses muda itu gak ada. Ya kan, yang muda jadi ani-ani aja gak mudah kan, apalagi yang halal gitu. Yang haram aja gak mudah, apalagi yang halal gitu. Jadi alhamdulillah
Bunda tambah muda, alhamdulillah. Karena aku orangnya positif. Aku tuh kalau nggak disalah-salahin, aku tuh kan manusia biasa sayang. Kalau kamu baik, aku baik. Nah, kalau kamu yang disebar-sebarin di TikTok ini kan, yang aku marah-marah itu kan satu, karena ada orang yang ngatain papi aku, bab almarhum. Yang kedua ada yang ngatain anakku, ya kan? Ada yang ngatain orang tuaku. Ya aku sebagai anak ya pasti marah lah. Ya kalau misalkan ada orang yang nggak marah, berarti kamu malaikat. Tapi sekarang TikTok aman ya, adem ya, nggak kayak dulu ya. Ya kan, kalian bisa ngerasain itu nggak guys? Kalau dulu setiap hari orang bikin konten ngejelekin Dewi Persik, Jengger masih hidup. Pada waktu belum di penjara, setiap hari ada aja orang bikin konten ngata-ngatain Dewi Persik. Bener nggak? Iya nggak? Tapi sekarang, alhamdulillah, tenang sosmed, adem ayem. Ternak-ternaknya ibaratnya kayak muminya nggak pada hidup, vampirnya nggak pada hidup, mati semua. Adem gitu. Terus kalau aku sekarang lihat TikTok tuh sekarang lucu. Kayak dulu lagi ada orang-orang tuh pada nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ya nggak sih? Ada aku pada takut bu. Ya nggak? Tapi kalau dulu pada waktu iblis belum di penjara, tiap hari FYP berantem ini, berantem itu. Masya Allah. Sampai pusing kayaknya TikTok tuh tempat huru hara. Bukan tempat bahagia gitu. Kan TikTok tuh kan buat goyang-goyang ya kan? Buat goyang-goyang, buat happy-happy. Ya, buat orang nyanyi-nyanyi karaoke kadang. Aku ngeliat. Nah, gitu. Adem, bisa sapa-sapa. Tapi kalau kemarin ya astagfirullahaladzim.